Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wiwin Julianti, SE SPD MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2, dan semua rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Lutfi Omi Fadilah dengan NIM 2403102127, mahasiswa dari Universitas PGRI Madiun. Saya dari program studi S1 Manajemen, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan dari kelas 2G Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya terkait laporan perubahan modal PT Bank Nasional Nobu atau TBK. Baik, untuk materi presentasi pada hari ini yang akan saya sampaikan, yang pertama ada nama dan bidang usaha, yang kedua ada tahun IPO dan kode saham, yang ketiga ada produk unggulan atau segmen bisnis utama, yang keempat ada ringkasan performa terakhir perusahaan, yang kelima ada logo dan tagline perusahaan, yang keenam ada foto produk, pabrik atau iklan terkenal. Yang ketujuh ada grafik saham atau tren pendapatan. Yang kedelapan ada potongan berita atau media coverage. Yang kesembilan ada visi dan misi perusahaan. Serta yang terakhir ada struktur kepemilikan atau pemegang saham utama. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yakni nama dan bidang usaha. Nama perusahaan yang saya pilih sendiri yakni PT Bank Nasional Nobu atau TBK dengan jenis usaha Bank Umum Nasional. Alamat kantor pusat Geraha Lipo, Jalan Boulevard, Diponegoro, nomor 101, Lipo Village, Tangerang 15810, Banten, Indonesia. Dengan alamat website https://www.nobubang.com.id dan dengan nomor telepon yang bisa dihubungi yakni 021 5999 0000. Selanjutnya di sini ada materi tahun IPO dan kode saham. Tahun IPO PT Bank Nasional Nobu TBK itu ada pada tanggal 20 Mei 2013 dengan kode saham atau IDX itu Nobu. Jumlah saham beredar tahun 2023 akhir itu ada sekitar 7.478.443.899 lembar dengan kategori OJK KBMI 1. Nah, selanjutnya di sini ada ringkasan performa terakhir perusahaan. Yang pertama itu adalah laba bersih naik 36,30%, di mana perusahaan itu mencapai pertumbuhan cukup baik dari tahun 2022 yang semulanya 103.845 juta, naik pada tahun 2023 yaitu 141.536 juta. Selanjutnya yang kedua ada ekuitas naik 78%. Di sini total ekuitas itu menaik cukup signifikan, hampir 80%, peningkatan jadi 1.463.415 juta, yang semula dari tahun 2022 itu ada pada kisaran 1.872.600 dan ke tahun 2023 menjadi 3.336.015. Yang ketiga ada pertumbuhan penyaluran kredit 22,79%. Nah, di sini di tahun 2022 itu semulanya 12,409 triliun, ke tahun 2023 menjadi 15,237 triliun. Masih di ringkasan performa terakhir perusahaan. Yang keempat ada total aset tumbuh 20,37%. Di sini perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan aset yang baik sebesar 20,37% dari tahun 2022, yakni 22.117 juta, ke tahun 2023 itu menjadi 26.622 juta. Yang kelima ada ekspansi layanan dan kolaborasi strategis. Nah, Nobu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau kerjasama suplai infrastruktur financing atau SIF pada tanggal 12 Desember 2023. Selanjutnya dengan Amarta, yakni kerjasama 100 miliar untuk usaha ultramikro di desa pada tanggal 27 Mei 2023. Dan yang terakhir kerjasama dengan MDCO dan Mary Riana terkait pemberdayaan 10.000 familypreneur pada tanggal 12 Agustus 2023. Dan yang terakhir di sini ada penghargaan produk KPR. Nah, yang pertama ada penghargaan Lender KPR Primary of the Year, dan yang kedua ada Most Recommended Mortgage Product with Best Service and Fastest Process. Selanjutnya di sini ada logo perusahaan, tagline, dan visual produk. Di sebelah kanan saya pojok atas ini ada logo perusahaan dari PT Nasional Bank Nobu yang berlogokan merah dan putih. Terus dengan tagline resmi itu Expanding Capabilities, Capturing Opportunities. Dan dengan visual produk, yang pertama ada aplikasi Nobu Mobile atau Digital Banking, yang kedua ada event Inspira Fest 2023 dengan kolaborasi Mary Riana, dan yang terakhir ada kemitraan QRIS dengan UMKM nasional. Selanjutnya di sini saya menampilkan logo produk dari PT Bank Nasional Nobu TBK. Yang pertama ada produk KPR atau KPA Nobu dengan logo seperti ini. Selanjutnya yang kedua ini ada kredit mikro dan UKM. Yang ketiga di sini ada Nobu Merchant Business. Ya, terus yang keempat ada Nobu Go atau layanan super app. Yang kelima di sini ada Nobu Neo, yakni logo untuk khusus transfer, tagihan, dan QRIS. Yang keenam di sini ada tabungan dan giro Nobu. Ini logonya hampir sama dengan logo perusahaan PT Bank Nasional Nobu yang asli. Selanjutnya di sini ada foto produk, pabrik atau iklan terkenal. Nah, yang pertama di sini itu menggambarkan tentang Nobu Bank menerima penghargaan bank swasta dengan aset kurang dari 100 triliun di Business Indonesia Awards 2025. Terus di sini dua gambar ini menjelaskan terkait
yang di sebelah kiri ini kantor cabang Nobu Bank, dan yang sebelah kanan ini kantor pusat Nobu Bank yang ada di Banten. Kemudian yang ketiga di sini, ketiga gambar ini menjelaskan terkait kerjasama antara Nobu Bank dengan Jalin terkait ATM dan layanan ATM QRIS. Terus yang di sebelah kiri di sini itu foto penandatanganan antara Nobu Bank dan Jalin. Terus yang kedua di sini itu terkait pengiklanan Nobu Bank dan Jalin terkait layanan ATM dan QRIS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait rincian grafik. Saya menampilkan dua grafik. Yang pertama tentang grafik harga saham per kuartal, yang kedua ada pertumbuhan keuangan Nobu pada tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama, pada kuartal 1, harga saham tingginya itu 533.000, terus dengan harga terendah 509, harga penutupan itu 518. Pada kuartal kedua, harga tertingginya turun menjadi 495, harga terendahnya 479, dan harga penutupannya 485. Pada kuartal 3 naik lagi menjadi harga tertinggi 596, harga terendah 559, dan harga penutupan 577. Kuartal keempat, harga tertinggi 782, harga terendahnya 747, dan harga penutupannya 762. Selanjutnya di sini ada rincian terkait pertumbuhan keuangan Nobu pada tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019, laba bersihnya itu 45,8 dengan ekuitas 1.464, total aset 13.148 dengan kredit diberikan itu 7.140. Pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi laba bersih 53,6, ekuitas 1.520, total aset 13.738 dengan kredit diberikan itu 7.429. Selanjutnya tahun 2021 juga meningkat menjadi laba bersih 64,2, ekuitasnya 1.765 dengan total aset 20.743 dan kredit diberikan itu 9.812. Pada tahun 2022 sama meningkat lagi, yakni laba bersih 103,8, ekuitasnya 1.872, total asetnya 22.117 dan kredit yang diberikan itu 12.409. Pada tahun 2023 akhir, itu laba bersihnya sekitar 141,5, ekuitasnya 3.336 dengan total aset 26.622 dan kredit yang diberikan itu 15.237. Nah, dari rincian grafik tersebut ada gambar, yakni yang pertama grafik harga saham Nobu pada tahun 2023, dan ini pendapatan bersih atau laba bersih 2019 sampai 2023. Dari keterangan dua gambar tersebut, yang pertama grafik harga saham Nobu ini mengalami peningkatan mulai dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu mengalami penurunan, lalu kuartal 2 ke kuartal 3 mengalami kenaikan, dan kuartal ketiga ke kuartal keempat itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yang semulanya ada di titik ini menjadi di titik angka 750 ke atas. Selanjutnya, grafik pendapatan bersih atau laba bersih pada tahun 2019 sampai 2023 juga mengalami lonjakan. Terjadi pada tahun 2022 dan 2023 yang semula dari tahun 2019 sampai 2021 itu hanya mengalami lonjakan stabil. Namun pada tahun 2022 hingga 2023 di sini mengalami lonjakan yang cukup drastis. Baik, selanjutnya di sini ada media coverage. Media coverage di sini yang pertama ada foto kerjasama Nobu Bank dengan Amarta sebesar 100 miliar untuk modal 30.000 pelaku usaha ultramikro di desa. Kemudian yang kedua ini menjelaskan terkait Nobu Bank meraih 2 penghargaan properti pada Maret 2023, yakni yang pertama tadi Lender KPR Primary of the Year di Luan Market Annual Awards 2023 dan Most Recommended Mortgage Product with the Service Investors Process di Indonesia Property and Bank Awards 17. Terus yang ketiga di sini ada foto Nobu Bank bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 23 Mei 2023 untuk memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi penerima KUR atau kredit usaha rakyat. Pada slide selanjutnya, di sini menampilkan visi dan misi perusahaan dari PT Bank Nasional Nobu Tbk. Yang pertama ada visi, yakni menjadi bank pilihan utama dalam memberikan solusi keuangan yang inovatif dan terpercaya di Indonesia. Yang kedua ada misinya, tergolong menjadi 5. Yang pertama memberikan layanan perbankan yang berorientasi pada kepuasan nasabah secara profesional dan inovatif. Kemudian yang kedua membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga membangun teknologi dan sistem digital untuk meningkatkan akses dan kenyamanan layanan. Kemudian yang keempat meningkatkan nilai pemegang saham melalui pengelolaan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yakni menciptakan budaya kerja yang produktif dan etis serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada struktur pemegang saham. Periode per 31 Desember 2023. Pemegang saham yang pertama PT Bank Nasional Nobu Tbk itu yakni PT Putra Mulia Indonesia dengan jumlah saham per lembarnya itu 2.273.801.794 lembar saham dengan persentase kepemilikan 30,41%. Kemudian disusul oleh PT Prima Cakrawala Sentosa dengan jumlah saham total itu sekitar 1.591.678.512 lembar saham dengan persentase kepemilikan 21,38%. Kemudian yang ketiga disusul oleh PT Karunia Sejahtera Abadi dengan total jumlah saham itu 1.157.476.600 dengan persentase kepemilikan akhir itu 15,48%. Dan keempat ada PT Trinugraha Thohir dengan jumlah saham itu 559.541.965 lembar saham dengan persentase kepemilikan akhir 7,48%. Selanjutnya ada masyarakat
itu jumlah sahamnya sekitar 1.895.864.038 dengan persentase kepemilikan itu ada 25,35%. Selanjutnya di sini ada saham eksplisit yang tidak bisa dijelaskan terkait belum lengkap datanya. Ini saham eksplisit ini mencakup tentang saham treasury dan saham bonus. Itu jumlah sahamnya ada 990 lembar saham. Persentase kepemilikannya juga belum diketahui. Terus jadi total keseluruhan saham ini ada di 7.478.443.899. Nah, sebelumnya cara menghitung persentase kepemilikan itu misalnya tadi dari jumlah saham PT Putra Mulia Indonesia 2.273.881.794 itu dibagi dengan total saham, lalu kita kalikan dengan 100, maka akan menemukan hasil yakni persentase kepemilikannya itu 30,41%. Nah, baik, kita masuk ke slide terakhir yakni penutup. Bahwasanya kesimpulan dari materi awal hingga akhir itu PT Bank Nasional Nobu atau TBK adalah bank umum nasional yang terus tumbuh melalui layanan digital, kemitraan strategis dan fokus pada kredit mikro serta konsumer. Perusahaan ini mencatat kinerja positif dengan peningkatan laba bersih, ekuitas, kredit, dan total aset sepanjang tahun 2022 hingga 2023 melalui inovasi produk seperti Nobu Go serta kolaborasi dengan BPJS, Amarta, dan MTCO dengan menunjukkan komitmen Nobu terhadap pemberdayaan UMKM dan transformasi digital dengan visi menjadi bank pilihan utama. Nobu terus memperluas kapabilitas dan peluang di industri keuangan di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya berikan itu bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.